Negara yang kaya akan minyak bumi sekalipun teman-teman, nggak ada yang menggratiskan BBM. Tahun 2023 PKB wajib memperjuangkan dan mensukseskan program listrik gratis untuk orang miskin. BBM gratis ini nggak sesuai dengan komitmen pemerintah RI untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Kemudian Caimin dari PKB yang menggagas BBM gratis. Gak ada urgensinya BBM untuk digratiskan. Gak ada landasan konstitusionalnya untuk negara ini menggratiskan BBM. Muhaimin memberikan program, siapapun yang hamil, yang ada di muka bumi, akan diberikan tunjangan selama hamil. Itu belum menjawab kalau hanya sekedar hitung-hitungan misalnya, oh BPJS gratis, ini gratis misalnya. Ya uangnya dari mana? Sejatinya sangat bagus. Tapi sejatinya sama seperti kita membaca artikel, mengawang-awang. Dan terakhir uangnya dari mana Caimin? Jangan-jangan gara-gara gabung sama Pak Anies yang sering ngawur ya, Caimin jadi ikut ngawur juga nih. Menurunkan harga BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum. Banyak sekali janji-janji yang tidak terlaksana karena memang dari awal tidak realistis, karena ada variabel yang sulit sekali diperkirakan. Gagal mikir, janji gratiskan BBM, kubu Cak Imin ingin kubur negara. Janji politik selalu menjadi bagian penting dalam setiap kampanye pemilihan umum. Para calon pemimpin seringkali menawarkan berbagai macam janji untuk memenangkan hati pemilih. Menjelang pemilu 2024, janji-janji politik sudah mulai terdengar. Salah satu janji politik yang baru-baru ini terdengar adalah janji untuk menggratiskan BBM bagi masyarakat. Tentu saja janji tersebut berhasil menggemparkan publik. Pasalnya banyak yang menilai memberikan BBM secara gratis kepada masyarakat adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Yang akan terdampak jika kebijakan tersebut benar-benar dilakukan adalah terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Janji tak masuk akal yang akan tambah beban bagi APBN. Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, menilai bahwa sangat tidak mungkin jika pemerintah menggratiskan BBM, karena dampaknya akan membebani belanja pemerintah terutama untuk subsidi. Pertama, tidak mungkin ya, karena begini pemerintah BBM ini ada dua subsidi ya. Pertama solar, besarnya 1.000 per liter subsidinya. Kalau harga keekonomiannya di atas 10.000 atau 11.000 tergantung. Maka kalau digratiskan sangat tidak mungkin, ujarnya dilansir Detikcom Rabu 13 September. Ia melanjutkan beban negara akan semakin bertambah hanya untuk membiayai bahan bakar masyarakat saja. Terlebih lagi Indonesia masih mengimpor BBM karena belum mampu memproduksinya sendiri. Jadi, jika harga minyak internasional yang semakin tinggi, maka anggaran negara bisa bertambah lagi untuk subsidi. Harga dunia semakin tinggi, kemarin 80 US dollar sampai 90 US dollar per barel. Negara akan tertekan, pemerintah nambah lagi, dan itu bisa menambah hutang. Nah, itu beresiko lagi. Lanjutnya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah saat ini sudah menerapkan subsidi terhadap BBM. Kerap kali subsidi BBM tersebut melebihi dari apa yang sudah dianggarkan di APBN. Seperti misalnya dalam APBN tahun 2022, pemerintah mengalokasikan 502,4 triliun rupiah untuk subsidi BBM. Namun realisasinya, anggaran subsidi BBM di tahun tersebut ternyata mengalami kelebihan hingga 196,6 triliun rupiah, sehingga menjadi 689 triliun rupiah. Angka tersebut tentu saja sangat fantastis dan benar-benar memberikan beban yang besar kepada negara. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Muhammad Faisal, berpendapat bahwa jika nanti BBM digratiskan, maka akan ada konsekuensi besar yang akan dihadapi oleh pemerintah. Konsekuensi itu terkait anggaran pemerintah untuk membiayai BBM bagi masyarakat akan semakin besar. Sehingga nantinya pemerintah harus memangkas alokasi terhadap keperluan lainnya. Jadi menggratiskan BBM menurut saya sangat besar, sehingga harus ada konsekuensi terhadap alokasi untuk keperluan yang lain yang harus dikurangi. Itu yang relatif dikalkulasi. Jadinya yang jelas kalau sampai gratis sekali, saya rasa relatif terlalu ambisius dengan kapasitas anggaran yang sekarang, pungkasnya. Ketergantungan masyarakat dan ketidakefisienan penggunaan BBM. Selain meningkatkan beban APBN, pemberian BBM secara gratis kepada masyarakat juga akan membuat masyarakat semakin bergantung terhadap pemerintah dan juga ketidakefisienan penggunaan BBM.
Penggratisan BBM bisa menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan pada subsidi. Rakyat menjadi terbiasa dengan BBM gratis dan ketika pemerintah mencoba mengurangi atau menghapus subsidi tersebut, bisa saja muncul protes dan ketidakpuasan dari masyarakat. Selanjutnya, masyarakat juga mungkin akan menjadi kurang peduli tentang efisiensi energi. Mereka mungkin cenderung menggunakan kendaraan bermotor yang boros bahan bakar tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Seperti yang diketahui, penggunaan kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil akan menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan polusi. Bahkan Dana Moneter Internasional atau IMF telah menerbitkan suatu laporan yang menyebut bahwa pemberian subsidi BBM tidak hanya memberikan beban fiskal yang besar pada negara-negara yang menerapkannya, tetapi juga memicu peningkatan polusi udara yang merugikan kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh sebab itu, IMF menyarankan kepada negara-negara di dunia untuk mempertimbangkan kembali kebijakan pemberian subsidi terhadap BBM. IMF mendorong negara-negara di dunia untuk menghapus subsidi BBM dan mengalihkan kepada pengeluaran sosial yang lebih tepat sasaran. Pengurangan pajak yang tidak efisien dan investasi produktif dapat mempromosikan hasil yang berkelanjutan dan adil. Penghapusan subsidi eksplisit untuk bahan bakar fosil, serta penerapan pajak korektif seperti pajak karbon bisa mengurangi emisi karbon dioksida global hingga 43% pada 2030. Catat laporan IMF Fossil Full Subsidies Data 2023 update. BBM gratis bisa lebahkan nilai mata uang. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara yang masih mengimpor BBM. Pemberian BBM gratis dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri. Ini dapat mengakibatkan peningkatan impor minyak mentah atau produk minyak, yang merupakan bagian dari neraca perdagangan negara. Jika volume impor melebihi ekspor, maka negara akan menghadapi defisit neraca perdagangan. Untuk membayar defisit ini, negara mungkin harus menukarkan mata uangnya dengan mata uang asing dalam jumlah besar yang dapat menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang negara. Selain itu, pembiayaan subsidi BBM yang mengambil dana dari kas negara untuk membiayai program tersebut. Ini dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan, termasuk pembayaran hutang luar negeri. Kekurangan pendapatan ini dapat membuat pemerintah terpaksa mencetak lebih banyak uang atau meminjam dari luar negeri, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi nilai mata uang Indonesia. Ketidaktepatan sasaran meluas dan potensi penyalahgunaan BBM gratis. Tauhid menambahkan bahwa pemberian BBM secara gratis juga mungkin akan mengakibatkan ketidaktepatan sasaran semakin meluas. Mengingat kebijakan subsidi BBM yang telah diberikan pemerintah saat ini dinilai kurang tepat sasaran. Kalau subsidi BBM ini, sebagian besar penerima subsidi ini bukan orang tidak mampu, justru orang mampu. Jadi ketidaktepatan sasarannya tinggi. Jadi yang menerima bukan masyarakat bawah, tetapi masyarakat menengah atas kalau modelnya subsidi harga seperti ini, ujarnya. Tidak hanya itu, membebaskan BBM juga bisa mengundang potensi penyalahgunaan. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mungkin akan mencoba untuk memanfaatkan program ini dengan cara-cara yang tidak etis, seperti mengekspor BBM yang diberikan secara gratis untuk dijual ke luar negeri.